semuanya, perkenalkan nama saya Heliani Bas. Saya dari kelas 2024C. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pergaulan bebas dan risiko HIV/AIDS. Apa itu HIV/AIDS? Jadi, HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Jika tidak diobati, HIV dapat berkembang menjadi AIDS, tahap paling parah dari infeksi HIV. Kenapa bisa menjadi AIDS? Karena ketika virus menghancurkan sistem kekebalan tubuh, hingga membuat tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi atau penyakit lain. Lalu, mengapa pergaulan bebas meningkatkan risiko HIV/AIDS? Pergaulan bebas meningkatkan risiko HIV karena perilaku seksual berisiko seperti yang pertama, hubungan seksual di luar nikah. Semakin banyak aktivitas seksual dengan orang yang riwayat kesehatannya tidak diketahui, semakin besar kemungkinan terpapar virus HIV yang bisa ditularkan melalui cairan tubuh. Dua, bergonta-ganti pasangan seksual. Setiap pasangan baru adalah risiko tambahan. Jika salah satu dari mereka terinfeksi HIV atau bahkan tanpa gejala, virus bisa menular. Semakin banyak pasangan, semakin tinggi probabilitas bertemu dengan seseorang yang positif HIV. Yang ketiga, penggunaan narkoba seperti suntik berbagi. Sangat berbahaya karena darah yang terinfeksi HIV dari satu orang bisa langsung masuk ke aliran darah orang lain. Ini adalah cara penularan paling efisien setelah transfusi darah. Yang keempat, tidak menggunakan alat pelindung. Tidak menggunakan alat pelindung adalah salah satu penularan HIV. Tanpa adanya alat pelindung, virus HIV yang ada dalam cairan tersebut bisa langsung masuk ke tubuh. Penularan HIV pada tubuh. Penularan HIV mulai dari yang pertama, yaitu darah HIV dapat menular jika adanya transfusi darah yang tercemar. Lalu pada pergaulan bebas, yaitu berbagi jarum suntik seperti pada narkoba, akan memungkinkan penularan HIV/AIDS. Kemudian, jarum pato yang tidak steril. Kemudian yang kedua, ini sering terjadi pada pergaulan bebas karena berhubungan seksual yang tidak sehat, seperti bergonta-ganti pasangan dan berhubungan dengan orang yang terinfeksi HIV. Lalu yang ketiga adalah penularan pada ibu ke anak. Yang pertama, selama masa kehamilan, yang kedua saat melahirkan, dan yang ketiga melalui ASI. Lalu yang terakhir adalah penularan melalui luka terbuka. Kontak darah yang terinfeksi HIV dengan luka terbuka akan mengakibatkan penularan HIV. Gejala dari tahapan HIV dimulai dari tahap yang pertama, yaitu infeksi akut, dimulai dari 2-4 minggu setelah tertular. Sedang gejalanya seperti demam, sakit tenggorokan, ruam kulit atau kemerahan, pembekakan kelenjar darah bening, dan gejalanya mirip sekali dengan virus. Tahap yang kedua adalah masa tanpa gejala. Biasanya ini terjadi bertahun-tahun. Gejalanya seperti berikut. Yang pertama, penderita terlihat sehat, dan yang kedua, virus terus berkembang dan merusak sistem imun. Dan perlu diingatkan teman-teman, pada fase ini orang bisa menularkan HIV ke orang lain tanpa disadari. Lalu tahap yang ketiga masuk ke penyakit AIDS. Gejala yang pertama adalah infeksi oportunistis, seperti DBC, pneumonia, dan lain-lain. Kedua, berat badan turun drastis. Yang ketiga, diakolis atau diare yang tinggi. Yang keempat, sistem imun yang sangat lemah. Dampak HIV/AIDS. Ada yang pertama dampak fisik, yang kedua dampak psikologis, yang ketiga dampak sosial dan ekonomi. Dampak fisik yaitu pertama, penurunan sistem kekebalan tubuh, yang kedua, rentan terhadap infeksi, yang ketiga, penurunan kualitas hidup, yang keempat, memerlukan pengobatan seumur hidup. Lalu dampak psikologis, yang pertama, stres dan depresi, yang kedua, stigma dan diskriminasi, yang ketiga, isolasi sosial, yang keempat, beban mental yang berat, lalu yang terakhir adalah dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama, biaya pengobatan jangka panjang. Yang kedua, kehilangan produktivitas. Yang ketiga, beban keluarga. Dan yang keempat, dampak pada pendidikan dan karir. Lalu, bagaimana pencegahan HIV/AIDS? HIV/AIDS dapat dicegah dengan yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual, terutama bagi yang belum menikah. Kedua, setia pada pasangan atau tidak bergonta-ganti pasangan. Dan yang ketiga, hindari narkoba, terutama menggunakan jarum suntik. Keempat, lakukan tes HIV secara rutin, terutama jika Anda berisiko tinggi penularan HIV. Yang kelima, wanita hamil yang positif HIV harus menjalani pengobatan khusus selama kehamilan dan menyusui untuk mencegah penularan HIV. Lalu yang keenam, bayi yang lahir dan ibu dengan HIV akan diberikan obat antivirus dan antibiotik sebagai tindakan pencegahan. Dan terakhir, pahami cara penularan dan pencegahan HIV. Baik semuanya, itulah pemaparan materi dari saya tentang pergaulan bebas dan risiko HIV/AIDS. Dan terima kasih, sampai jumpa.